Ribuan anggota Barisan Ansor Serbaguna dan Banser Kendal melakukan apel besar-besaran di Stadion Kebon Dalem. Mereka menyatakan akan melawan siapa saja yang menyerang panglima tertinggi mereka yang juga Menteri Agama, Yakut Holil Komas. Mengutip yang dilansir wartakotalive.com, Komandan Satkorcap Banser Kabupaten Kendal, Alex Nur Abiadi, menyatakan pihaknya tidak terima Gus Yakut diperlakukan tidak adil atas pernyataannya yang membahas aturan toa masjid. Satkorcap Banser Kabupaten Kendal siap berada di garda terdepan dan tinggal menunggu aba-aba dari Panglima tertinggi Banser. Menurutnya, para Banser tidak terima jika pernyataan Yakut dipelintir sehingga membuat kegaduhan di masyarakat. Sudah jelas yang dipermasalahkan adalah volume toa, bukan suara azannya. Dan telah dipelintir dan dipotong-potong sehingga menjadi tidak jelas dan menjadi gaduh, ujar Alex. Sementara itu, Ketua PCGP Ansor Kabupaten Kendal, Misbakul Munir menegaskan pihaknya tidak terima marwah Gus Yakut selaku Panglima tertinggi Ansor Banser diinjak-injak. Mereka tahu bahwa Gus Yakut adalah ketua umum kami. Kami tidak terima jika marwah organisasi kami dilecehkan dan Ansor Banser siap menjadi garda terdepan untuk melawannya, kata Misbahul Munir. Mereka menyatakan akan selalu siap untuk terus membela Gus Yakut baik melalui media sosial maupun di dunia nyata. Ansor dan Banser Kabupaten Kendal siap berperang terutama dengan teknologi digital karena serangan yang terjadi menggunakan teknologi digital dan kami pastikan siap memeranginya, tandas Misbakul Munir. Lain halnya dengan Wakil Khotib Suriah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Taufik Damas. Mengutip yang diposting pikiranrakyat.com, ia meminta Banser tak perlu berbaris untuk membela Menteri Agama Yakut Holil Komas yang akrab disapa Gus Yakut, yang banyak dikritik karena dianggap membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Menurut Taufik Damas, itu adalah dinamika hubungan antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan rakyatnya. Hal itu biasa terjadi dalam demokrasi. Buat saya pribadi, ketika ada orang yang demo, protes, lapor polisi, silakan. Itu bagian dari demokrasi. Hal yang biasa itu dalam demokrasi. Gak ada masalah, tuturnya. Oleh karena itu, Taufik Damas meminta Banser tak perlu berlebihan dalam menyikapi reaksi tersebut. Tidak perlu baris, ini urusan pejabat negara dengan rakyatnya. Tidak perlu baris untuk katakanlah backup. Tidak usah, saya yakin Menteri Agama bisa menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya, sebut Taufik Damas. Taufik Damas yakin Gus Yakut bisa mengatasi permasalahan tersebut karena memang tidak ada yang salah dari maksud ucapannya. Karena memang beliau tidak ada maksud membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Tidak, jadi biarkan saja, sebutnya. Lepas dari itu, Taufik Damas berharap agar setiap pendapat yang berseberangan cukup dilawan dengan kritik, bukan dengan laporan ke polisi. Janganlah karena orang salah bicara, dikit-dikit dilaporkan. Kalau ada orang yang memiliki pandangan keagamaan yang beda dengan saya akan kritik sekeras-kerasnya. Tapi untuk melaporkannya ke polisi, nggak mungkin. Itulah intelektual, itulah orang beradab, tutur Taufik Damas. Sementara itu,
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Kamarudin Amin, mengajak masyarakat untuk kembali menelaah dan mendengarkan pernyataan Gus Yakut dengan memakai nurani. Menurutnya, Gus Yakut sama sekali tidak berniat membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Hal itu disampaikannya tatkala merespon unjuk rasa yang digelar sejumlah organisasi kemasyarakatan di depan kantor Kementerian Agama 4 Maret 2022. Kepada saudaraku yang akan berdemo, saya mengajak kita semua untuk secara otentik dan jujur mendengarkan bisikan nurani terdalam kita tanpa ada rasa benci, dendam, dan kepentingan tentang pernyataan Gus Menteri, kata Kamarudin. Dia mengajak massa untuk kembali membaca secara utuh pernyataan Gus Yakut sembari memahami konteks dan substansi dari surat edaran nomor 05/2022 tentang aturan penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Kamarudin yakin jika memahami konteks pernyataan Gus Yakut tanpa dibarengi rasa dendam dan amarah, maka akan bisa dipahami maksud dari pernyataan Gus Yakut yang sebenarnya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.